Halo semuanya, kenalkan aku Eudin C dengan NPM 220081893. Dan pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai penggunaan modul Employee Orientation dan juga Training pada modul 16 untuk kegiatan training oleh employee. Nah, sebelum kita masuk ke penggunaan modul training, pertama kita akan um, men-setup dulu penggunaan modulnya. Yang pertama di sini kita mengidentifikasi database dari lab sebelumnya dengan cara kita membuka manage database pada halaman login. Setelah itu kita pilih duplicate untuk database yang kita mau duplicate. Di sini aku duplicate dari recruitment. eh, Pilih duplicate. Lalu kita isi fieldnya. Di sini aku isi new name-nya dengan nama database training. Lalu continue aja. Kemudian kita akan login dengan akun Hasan dengan database yang baru, yaitu database training. Nah, selanjutnya kita akan memastikan dulu nih, apakah modul employee orientation dan juga training itu sudah aktif eh, dengan cara kita search di application training, terus kita cek kan, oh di sini ada tapi belum aktif. Dan sebagai user Hasan itu kita perlu request akses nih. Nah, untuk memberikan akses kepada Hasan, kita buka lewat akun administrator, kita buka ke setting, sini ke manage user, cari nama Hasan. Nah, kemudian pada akun Hasan ini kita bisa ubah administrationnya jadi access rights. Nah, setelah itu eh, Hasan udah bisa mengaktifasi modul employer orientation dan juga e-learning. Oke, nanti jika udah bakal muncul training program pada modul employee. Dan untuk e-learning kita juga search lalu kita aktifasi. Activate aja. Nah, selanjutnya kita oke. Untuk e-learning nanti akan muncul seperti ini. Ada modul e-learning. Oke, selanjutnya kita masuk ke program pelatihan secara manual. Oke, kita bakal buat program pelatihan dengan modul employee orientation dan juga training secara manual. Dengan masuk ke modul employee, lalu kita pilih training program, kemudian new aja. Nah, training pertama itu dibuat secara manual dengan memasukkan field yang dibutuhin. Misalnya, training program itu ada payroll, nama pelatihannya adalah payroll auditing dan juga reporting. Untuk Departemen Human Resource dan masukkan time periodnya. Untuk pesertanya adalah staff-staff di bawah divisi Human Resource. Selanjutnya, kita buat training kedua, judulnya adalah Employee Benefits dan juga Administration. Untuk departemennya juga Human Resource, di sini untuk masukin tanggalnya, dan juga pesertanya. Untuk responsible usernya adalah Hasan sendiri. Nah, jika sudah terbuat, maka pada halaman training program itu akan muncul dua training ini. Nah, selanjutnya kita juga bisa memasukkan data lainnya itu dengan cara import data. Jadi, nggak harus manual kayak tadi. Tapi kita bisa import data. Caranya adalah kita siapkan dulu data yang mau diimport. Itu isinya ada departemennya, responsible usernya, kemudian judul training programnya apa, kemudian tanggal form dan juga date-nya. Selanjutnya kita bakal buka modul employee. Lalu di bagian training program itu kita buka favorites. Di sini ada import reports. Dibuka aja, halamannya akan jadi seperti ini. Kita upload file. Nah, untuk upload file nanti kita pilih data yang disiapkan. Lalu kita bisa import terus cek datanya. Apakah cek datanya itu dengan tes. Nah, jika semuanya itu udah aman, nanti akan muncul everything seems valid. Nah, setelah itu kita bisa langsung tekan import. Nah, kalau udah diimport, hasilnya akan jadi kayak gini. Ini semua training program yang kita import dari data yang kita punya. Selanjutnya kita masuk ke proses pengelolaan program training. Nah, untuk training ini dapat dilaksanakan, Hasan itu perlu konfirmasi training yang udah dibuat. Caranya adalah dengan kita buka trainingnya, lalu kita confirm event di bagian kiri atas. Hasilnya akan jadi seperti ini. Di bagian kanannya ada confirm. Setelah itu, Hasan bisa kasih pemberitahuan kepada karyawan yang akan mengikuti program training lewat email.
Caranya adalah di bagian kiri atas ada send by email. Nah, untuk send by email kita bisa isi field, misalnya untuk subjek emailnya, untuk body emailnya. Jika sudah, kita bisa langsung send aja. Nah, selanjutnya di bagian bawah akan muncul seperti ini, bahwa emailnya udah terkirim nih. Oke, next kita di sini ada dua materi untuk program trainingnya mengenai benefits untuk karyawan, peraturan yang relevan mengenai benefits karyawan, dan juga dampak pelanggaran dari eh, ketidakpatuhan terhadap peraturan yang relevan. Nah, pada materi tersebut itu bisa diupload di modul e-learning dalam Odoo. Caranya adalah dengan membuka modul e-learning, lalu klik new di kiri atas, terus kita isi field sesuai kebutuhan. Misalnya course title-nya adalah Employee Benefit Administration. Nah, untuk upload konten itu bisa lewat add content di bagian kategori sini. Terus kita pilih upload from device, upload your file, pilih filenya. Terus juga isi untuk responsible-nya, terus kita bisa save aja. Selanjutnya, karena setelah mengikuti course itu, peserta bakal dapat sertifikat, kita perlu modul course certification. Nah, caranya adalah dengan search certification pada modul apps, terus kita activate aja. Nah, kita masuk ke modul e-learning. Di sini ada course, kemudian ada bagian certification. Kita buat dengan new, terus kita isi field sesuai kebutuhan. Misalnya, eh, untuk question, kita buat quiz nih. Kita pilih multiple choice, kita masukin soalnya, questionnya, choicesnya. Terus untuk quiz kedua, kita juga masukin. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Di sini ada dua question yang kita buat dan judul certification ya. Pada bagian luar akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita masukkan sertifikat ke dalam course yang telah dibuat. Caranya dari dengan masuk ke detail course, terus kita add certification. Nah, kita isi field sesuai kebutuhan, judulnya get certificate, responsible usernya kasar, uh, kemudian content type-nya certification, certification-nya untuk course apa, dan duration-nya berapa lama. Hasilnya akan jadi kayak gini. Nah, selanjutnya, karena udah siap semua, kita bakal mulai menjalankan program training. Pada hari training, course itu harus dipublish supaya bisa diakses sama peserta. Caranya adalah kita go to website di sini. Nah, lalu kita publish aja untuk website ininya, trainingnya. Setelah dipublish, hasilnya akan jadi kayak gini. Di sini yang unpublished jadi seperti ini. Oke, pada pelaksanaan program training itu ada tiga user yang ngelakuin training. Yang pertama tuh user Hasan yang mandatory. Caranya adalah dengan buka modul e-learning, lalu pilih course, terus enroll dalam course-nya. Di sini ada enroll. Kalau udah kita mulai course dengan start now. Kita bisa lihat materinya, terus kita ada quiz. Setelah itu, kemudian akan dapat sertifikat seperti ini. Dan sertifikatnya bisa di-download aja di sini. Terus ini juga untuk user Hilda, sama seperti sebelumnya, kita masuk ke modul e-learning, kita view course, terus kita join this course. Kalau udah kita bisa start now, terus kita bisa lihat materinya nih. Tadi yang udah dibuat ada dua page. Lalu kita get certificate. Untuk bikin certification nanti bakal ada quiz. Terus di sini aku coba jawab salah untuk quiz nomor keduanya. Jadi karena dia performance-nya cuma 50%, dia bilang unfortunately you have failed the test. Jadi kita harus take again quiz-nya untuk bisa dapat sertifikatnya. Di sini aku coba jawab dengan benar, baru kayak dapat sertifikatnya. Bisa di-download di sini. Terus untuk user Husna, kita sama lakuin hal yang sama, masuk ke course, ikuti course-nya, jawab quiz, terus dapat sertifikat. Nah, setelah pelaksanaan training itu berhasil diadakan, kita bisa ngecek tiga user yang udah lakuin training nih. Caranya adalah dengan membuka untuk
course-nya, terus kita bisa buka attendees-nya. Ada 4 di sini. Nah, kita punya 4 attendees yang udah ikut. Nah, setelah itu, eh, karena training sudah selesai, kita bakal konfirmasi bahwa trainingnya udah selesai dengan cara kita masuk ke ke training yang udah dibuat pada modul employees, terus kita complete aja di sini. Event complete. Nah, setelah itu statusnya bakal ubah jadi complete. Terakhir adalah menjawab pertanyaan, apa perbedaan general training dan juga technical training? Untuk general training adalah pelatihan tentang keterampilan umum, misalnya kepemimpinan, public speaking, dan juga lainnya. Nah, karena keterampilan ini tuh adalah keterampilan umum yang dapat atau perlu digunakan oleh seluruh karyawan, bisa di berbagai lingkungan, berbagai divisi, maka training ini tuh bisa diikuti sama seluruh karyawan dari berbagai divisi. Sedangkan untuk technical training adalah pelatihan tentang keterampilan khusus atau teknis. Misalnya terkait penggunaan teknologi tertentu, misalnya bahasa pemrograman tertentu, penggunaan teknologi tertentu. Nah, karena keterampilan ini spesifik dan juga bersifat teknis, jadi training ini biasanya diikuti oleh karyawan dari divisi tertentu aja yang butuh keterampilan buat mengerjakan tugas-tugasnya. Selanjutnya, ini adalah kompetensi metrik ada di link ini. Kemudian terakhir, apa hubungan antara modul employee training dengan e-learning? Nah, tadi pada modul employee training, kita bisa mengelola dan merencanakan training, kayak tema trainingnya, waktu penanggung jawab, dan lainnya. Nah, untuk modul e-learning itu bisa digunakan untuk mensupport pengadaan training dengan menyediakan modul pembelajaran, ada kuis, ada sertifikat. Nah, kedua modul ini saling terhubung dan karena training perusahaan itu bisa dilakukan dengan menyediakan modul pembelajaran melalui e-learning lewat Odoo tadi. Jadi dengan gitu, modul e-learning ini dibutuhkan untuk mengadakan training yang udah direncanakan melalui modul employee training. Nah, untuk refleksi tentang apa yang udah aku pelajari, pada lab kali ini tuh aku belajar tentang mengadakan training melalui Odoo, mulai dari mengelola, merencanakan, terus juga membuat course, sampai menggunakan modul course certificate untuk menyediakan sertifikat secara otomatis lewat melalui menjalankan course dan juga mengerjakan. Untuk video kali ini sekian aja. Terima kasih.